Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Sebagai pembuka, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai pada saat ini sudah hari yang ke-22, insya Allah kita masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan, sehingga mampu untuk menjalankan kewajiban, khususnya rangkaian ibadah pada bulan Ramadan tahun ini. Tentu ungkapan rasa syukur itu tidak cukup dengan diungkapkan dengan lisan, tapi mari kita wujudkan dengan senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan bulan yang mulia ini yang masih menghampiri kita. Kalau kita runut ke belakang, kita yang dari kecil atau mungkin dilahirkan dan dididik di keluarga muslim, tentu ketika kecil kita masih ingat ketika mau datang bulan Ramadan itu rasanya senang. Walaupun ketika kita sudah masuk pada bulan Ramadan, kadang-kadang ketika kita kecil susah karena harus berpuasa. Dua rasa yang bertentangan ini menurut pengalaman adalah sesuatu keindahan, di mana keindahan itu tidak kita dapatkan sekarang. Semakin besar, semakin dewasa, tentu setiap orang mengalami siklus yang berbeda-beda. Ada yang ketika kecil senang menghadapi bulan Ramadan, ketika lebih besar akan semakin berat, dan seterusnya. Nah, sebenarnya siklus ini seiring dengan bagaimana kita memupuk, bagaimana kita menyadari bahwa sebenarnya kita beragama itu bukan hanya karena warisan dari orang tua atau keluarga. Semakin cepat kita menyadari bahwa agama itu adalah kebutuhan kita masing-masing, tentu kita akan mendapatkan satu perkembangan yang bagus. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa pada bulan yang penuh berkah, yang sering dikatakan oleh para dai, para ustadz, bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah atau bulan pendidikan. Itu masih banyak di antara kita itu yang mendapatkan tarbiyah itu dengan ketidaksengajaan. Maksudnya begini, ketika memasuki bulan Ramadan kita merasa senang waktu kecil itu, kemudian yang biasanya anak-anak itu belum rajin ke masjid, kemudian rajin ke masjid. Yang biasanya tidak tadarus, kemudian tadarus.
itu hanya karena terbawa oleh suasana bulan Ramadan. Itu menurut pengalaman saya. Jadi itu seolah-olah kita terdidik sesuatu bulan yang, dan kita terdidik itu tidak sengaja. Nah, maka sebagai orang yang sudah sadar akan kebutuhan keimanan, maka mestinya kita mulai untuk menyadari hal itu. Barangkali saat ini sudah saatnya kita mulai mendiagnosa. Kalau Pak Wondo paham di kurikulum Merdeka itu, ya, sebelum pembelajaran itu sekarang ada tes diagnostik gitu. Istilahnya yang harus kita pelajari itu apa, itu berdasarkan tes kalau sekarang. Jadi anak-anak itu diberikan kemerdekaan. Nah, sekarang kita memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan mendiagnostik diri kita masing-masing, menganalisa diri kita masing-masing, di bagian mana kita yang belum baik, kemudian dari hasil diagnosa itu kita sembuhkan, kita tingkatkan apa yang belum baik itu. Maksud saya begitu. Jadi kalau masih ada di antara kita yang pada bulan Ramadan kemudian terjadi peningkatan-peningkatan hanya karena terbawa oleh suasana Ramadan, maka mari segera kita sadari bahwa itu belum sepenuhnya benar. Mari kita sadari bahwa bulan Ramadan sebagai tarbiyah itu adalah kita mendidik diri kita sendiri dengan penuh kesadaran sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Mungkin bagi yang sudah tadarus rutin dari ketika belum Ramadan, ketika Ramadan ditingkatkan baru lulus. Nah, seperti itu maksudnya. Atau mungkin masing-masing di antara kita punya hal yang harus ditingkatkan. Saya yakin masih ada di antara kita yang belum menyadari akan hal itu. Ya. Saya kira itu yang terpenting yang ingin saya sampaikan. Kemudian saya tambahkan sedikit bahwa dalam hal diagnosa, dalam hal kita mencari kekurangan kita masing-masing untuk kita tarbiyahi pada bulan Ramadan ini, mestinya paling tidak kita dasarkan pada 3 hal. Yang pertama, bagaimana kita mensikapi dengan keberadaan kita sebagai hamba Allah. Artinya bagaimana hubungan kita kepada Allah yang menyangkut tauhid, yang menyangkut nilai-nilai ketuhanan. Dan yang kedua, bagaimana kondisi kita, keadaan kita, kalau kita pandang dari sisi sosial, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mengelola nafsu. Nah, karena ini memang sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Dan saya kira ketakwaan yang dijanjikan oleh Allah akan tercapai apabila 3 hal ini sudah terkondisi dengan baik. Semoga di lain waktu ada kesempatan untuk berbincang-bincang. Tidak bijaksana kalau kita bicara banyak, dan saya yakin apa yang saya sampaikan tidak membuat pencerahan tapi membuat kebingungan, sehingga nanti bisa penasaran dan ingin belajar lebih banyak seperti saya, karena ini juga sebenarnya kan mengingatkan diri saya di depan jamaah semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.